Pada latihan contoh soal ke-6 ini, kita akan membahas tentang pengetahuan bidang koperasi. Soal pertama, koperasi primer didirikan oleh sekurang-kurangnya oleh berapa orang? A. 10 orang. B. 15 orang. C. 20 orang. D. 25 orang. E. 30 orang. Jawaban yang benar adalah C. 20 orang. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Tanda panah kanan tebal 2 pasal 6 ayat 1 sedih, koperasi primer didirikan oleh sekurang-kurangnya 20 orang. Soal nomor 2, jenis koperasi yang dapat dibentuk apabila keanggotaannya terdiri dari sekurang-kurangnya 5 koperasi primer adalah A. Gabungan koperasi. B. Induk koperasi. C. Koperasi pusat. D. Koperasi terpadu. E. Sentra koperasi. Jawaban yang benar adalah C. Koperasi pusat. Menurut UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi sekunder dapat berbentuk, koperasi pusat anggotanya minimal 5 koperasi primer. Gabungan koperasi anggotanya minimal 3 koperasi pusat. Induk koperasi anggotanya minimal 3 gabungan koperasi. Dan ini adalah sekilas info terkait jenis-jenis koperasi berdasarkan jumlah anggotanya. Selain itu, jenis koperasi juga dapat berbentuk sebagai koperasi simpan pinjam, KSP, koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi pemasaran, dan koperasi jasa. Soal nomor 3. Dalam pembagian sisa hasil usaha, SHU, koperasi, langkah pertama yang wajib dilakukan adalah A. Membagi jasa anggota sesuai partisipasi. B. Menyisihkan sebagian untuk dana cadangan. C. Memberikan jasa modal sesuai simpanan. D. Menyediakan dana sosial bagi masyarakat. E. Membagi dana pengurus dan karyawan. Jawaban yang benar adalah B. Menyisihkan sebagian untuk dana cadangan. Menurut UU Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 45, SHU koperasi disisihkan terlebih dahulu untuk dana cadangan sebelum dibagikan ke pos lain seperti jasa anggota, jasa modal, dana pengurus, pendidikan, karyawan, dan sosial. Dana cadangan berguna untuk memperkuat modal koperasi dan menutup kerugian di masa depan. Sekilas info, SHU disisihkan terlebih dahulu untuk dana cadangan koperasi, dana pengurus dan karyawan, dana pendidikan, dana sosial, serta dana pembangunan daerah kerja, opsional. Soal nomor 4. Perhatikan pernyataan berikut mengenai peran pengurus koperasi, mengelola jalannya usaha koperasi, mewakili koperasi baik di dalam maupun di luar pengadilan. Menyelenggarakan rapat anggota tahunan, RAT. Menentukan diterima atau ditolaknya permohonan keanggotaan. Melakukan segala tindakan demi kepentingan dan kemanfaatan koperasi. Manakah yang termasuk wewenang pengurus koperasi? A1, 2, dan 3. B1, 2, dan 4. C2, 3, dan 4. D2, 4, dan 5. E3, 4, dan 5. Jawaban yang benar adalah D2, 4, dan 5. Sekilas info, selalu pastikan dapat membedakan antara wewenang dan tugas dari masing-masing posisi. Tugas apa yang wajib dikerjakan pengurus sehari-hari dalam mengelola koperasi. Wewenang hak atau kekuasaan khusus yang diberikan kepada pengurus untuk bertindak atas nama koperasi. Soal nomor 6. Suatu koperasi dinilai baik apabila memiliki administrasi serta pembukuan yang rapi dan tertib. Hal ini termasuk dalam bidang pengelolaan koperasi, A. Keanggotaan. B. Administrasi. C. Pembinaan. D. Permodalan. E. Usaha. Jawaban yang benar adalah B. Administrasi. Administrasi koperasi mencakup pencatatan, penyimpanan dokumen, pengelolaan data, dan pembukuan yang rapi. Tertib administrasi merupakan indikator penting dalam mewujudkan koperasi yang sehat, transparan, dan akuntabel. Soal nomor 7. Pembagian sisa hasil usaha dalam koperasi dilakukan secara transparan. Pernyataan yang paling tepat mengenai hal tersebut adalah A. SHU dibagikan secara adil berdasarkan anggaran koperasi. B. Transparansi SHU menunjukkan bahwa koperasi sehat sebagai badan usaha. C. Setiap anggota dapat mengetahui dan menghitung secara jelas besarnya SHU sesuai tingkat partisipasinya. D. SHU yang dibagikan kepada anggota seluruhnya bersumber dari iuran anggota.
Shu diterima anggota semata-mata sebagai balas jasa atas modal yang ditanamkan. Jawaban yang benar adalah C. Setiap anggota dapat mengetahui dan menghitung secara jelas besarnya Shu sesuai tingkat partisipasinya. Shu koperasi dibagikan secara adil dan proporsional berdasarkan partisipasi anggota dalam kegiatan usaha koperasi, bukan hanya berdasarkan modal yang ditanamkan. Transparansi penting agar anggota bisa menghitung secara kuantitatif berapa bagian Shu yang mereka terima. Opsi A keliru, karena Shu bukan sekadar berdasar anggaran, melainkan partisipasi. Opsi B tidak tepat, kesehatan koperasi diukur lebih luas, bukan hanya dari pembagian Shu. Opsi D salah, karena Shu juga bersumber dari usaha koperasi, bukan hanya dari anggota. Opsi E salah, karena Shu bukan insentif modal seperti bunga bank, melainkan hasil partisipasi. Soal nomor 8. Soal numerik dan matematika. Sebuah mobil menempuh jarak 120 km dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Kemudian kembali melalui rute yang sama sejauh 120 km dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. Berapa kecepatan rata-rata total perjalanan pulang pergi? A. 48 km per jam. B. 50 km per jam. C. 52 km per jam. D. 55 km per jam. E. 60 km per jam. Jawaban yang benar adalah A. Kecepatan rata-rata bukan rata-rata biasa dari 60 dan 40, yang sama dengan 50. Kecepatan rata-rata harus dihitung dengan total jarak dibagi total waktu, karena waktu tempuh tiap bagian berbeda. 120 dibagi 5 jam. Soal nomor 9. 50 dikurang 6 dikali 7 sama dengan A. 8. B. 12. C. 15. D. 20. E. 22. Jawaban yang benar adalah A. 8. 6 dikali 7 sama dengan 42, 50 dikurang 42 sama dengan 8. Tips dan trik. Selalu ingat aturan operasi hitung. Bodmas atau PEMDAS. Dimulai dari dalam kurung, perpangkatan, pembagian dan perkalian, pengurangan dan pertambahan. Jangan pernah tertukar. Lebih mudahnya, kurung kerjakan dulu yang ada dalam tanda kurung. Pangkat akar selesaikan bilangan berpangkat atau akar kuadrat. Perkalian pembagian kerjakan dari kiri ke kanan. Penjumlahan pengurangan kerjakan terakhir, juga dari kiri ke kanan. Seperti ini. Soal nomor 10. Sinonim dan antonim. Pilih kata yang mempunyai makna sama, sinonim, dengan kata kendala. A. Kemudahan. B. Rintangan. C. Keuntungan. D. Kemenangan. E. Kelancaran. Jawaban yang benar adalah B. Rintangan. Soal nomor 11. Pilih kata yang mempunyai makna sama, sinonim, dengan kata kohesi. A. Keterikatan. B. Perpecahan. C. Kebebasan. D. Ketidakteraturan. E. Keragaman. Jawaban yang benar adalah A. Keterikatan. Soal nomor 12. Pilih kata yang merupakan lawan kata, antonim, dari kata kohesi. A. Kesatuan. B. Keterikatan. C. Perpecahan. D. Ikatan. E. Persatuan. Jawaban yang benar adalah C. Perpecahan. Disclaimer. Soal-soal ini disusun dengan merangkum berbagai sumber, antara lain undang-undang, instruksi presiden, buku pedoman, serta referensi relevan lainnya. Penyusunan soal bertujuan semata-mata untuk kepentingan pembelajaran dan memperluas wawasan. Untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap dan mendalam, disarankan untuk merujuk langsung pada sumber-sumber resmi terkait. Terima kasih.